Aku telah memanggilmu keluar dari kegelapan menuju terangku yang mulia. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apakah Anda ingat cerita Snow White? Saat ratu melihat ke cermin dan bertanya, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" Melihat kamera handphone dan berdiri di depan kaca, begitulah banyak dari kita mendapatkan harga diri kita hari ini. Banyak penelitian dalam 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa cara kita melihat diri kita sendiri menentukan sebagian besar cara kita bertindak dan bereaksi dalam hidup. Persepsi diri dan harga diri seseorang cenderung menjadi faktor yang mengatur dalam hidup kita. Jika kita melihat diri kita sebagai pecundang, kita pada akhirnya bertindak seperti pecundang. Jika kita melihat diri kita sebagai korban, kita akan bertindak pasrah dan terus menyalahkan keadaan. Jika kita melihat diri kita tidak kreatif, kita tidak akan pernah menemukan ide kreatif. Jika kita melihat diri kita sebagai sampah, kita mulai berpikir bahwa kita adalah sampah. Dan sebaliknya, jika kita melihat diri kita sukses, maka kita cenderung mengulangi kesuksesan yang kita miliki di masa lalu. Keyakinan kita tentang diri kita sendiri akan menentukan perilaku kita. Banyak orang memiliki pandangan negatif tentang diri mereka sendiri karena informasi yang salah yang mereka terima dari sumber yang salah. Kita perlu melihat diri kita sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Kita perlu mendengar dari sumber yang terpercaya dan berwenang. Tuhan adalah sumber tersebut. Dia adalah pencipta kita. Dialah yang bisa memberi kita informasi yang benar. Dialah yang harus kita dengarkan tentang siapa kita. Hari ini, mari kita belajar perspektif yang baru. Mari mulai melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. 4 pilar harga diri. Yang pertama, Anda diterima atau ras terpilih. Dipilih berarti diterima. Israel adalah suku pilihan Tuhan dari semua suku di bumi. Tuhan telah memilih kita. Dia telah menerima kita. Sebagian besar dari kita menghabiskan seluruh hidup kita mencoba untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan kita. Kita mencarinya dari orang tua, teman sebaya, teman kerja. Kita mencari penerimaan dari orang-orang yang kita hormati dan orang-orang yang kita iri. Keinginan kita untuk diterima dapat mempengaruhi jenis pakaian yang kita kenakan, jenis mobil yang kita kendarai, jenis rumah yang kita beli, dan bahkan karir yang kita pilih. Mengapa kita begitu terdorong oleh penerimaan? Karena kita menyukai perasaan penerimaan. Kita senang mengetahui bahwa seseorang telah memilih dan menerima kita. Ketika Anda dipilih, diterima, itu meningkatkan harga diri Anda. Bahkan dengan segala kelemahan fisik maupun karakter, rasa tidak aman, dan ketidakdewasaan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia mengundang kita pulang ke pelukannya tanpa syarat. Yang kedua, Anda berharga. Menurut Anda, berapa nilai Anda? Ini bukan tentang berapa penghasilan per bulan, tetapi tentang harga diri. Kita seharusnya tidak pernah mencampurkan barang berharga dengan nilai sebagai pribadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengajukan pertanyaan lain. Apa yang menentukan nilai? Ada 2 hal yang menentukan nilai dalam hidup. Yang pertama, nilai tergantung pada apa yang seseorang bersedia bayar untuk sesuatu. Sebuah rumah, mobil, sebuah karya seni, sebuah kartu baseball hanya bernilai sebesar berapa yang seseorang mau bayar untuk itu. Yang kedua, nilai tergantung pada siapa yang memiliki barang tersebut. Contoh, pelelangan barang-barang pribadi Jacqueline Kennedy dan Princess Diana ini mengungkapkan bahwa nilai ditingkatkan juga oleh pemilik sebelumnya. Berdasarkan 2 kriteria ini, berapa nilaimu? Kitab suci berkata, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Siapa yang memilikimu? Apa yang dibayar untuk Anda? Kristus memiliki Anda dan membayar Anda dengan nyawanya. Tuhan menukar putranya sendiri untukmu. Salib membuktikan nilai Anda. Tuhan berkata, "Aku sangat mencintaimu." Yesus memberikan hidupnya untuk Anda. Yesus pergi ke kayu salib untuk kita. Mengapa? Karena kita bernilai luar biasa baginya. Seseorang tidak dapat memahami betapa berharganya kita bagi Yesus. Dalam pandangan masyarakat, mungkin kita tampak seperti jeruk jika dibandingkan dengan berlian. Tetapi bagi Yesus, kita adalah harta yang paling berharga di seluruh dunia. Pilar yang ketiga, Anda mampu. Imamat yang rajani. Petrus mengatakan bahwa dua manfaat yang dimiliki para imam sekarang tersedia bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Kita berhak untuk langsung menghadap Tuhan. Kita tidak perlu berdoa melalui orang lain. Kita tidak perlu mengakui dosa kita kepada orang lain. Kita tidak perlu mengalami Tuhan melalui orang lain. Kita bisa langsung ngobrol sama Tuhan. Kedua, kita memiliki tanggung jawab untuk melayani kebutuhan orang lain. Setiap orang Kristiani adalah seorang pelayan. Tuhan berkata bahwa Anda dan saya telah dikaruniai pelayanan untuk melayani orang lain. Kita adalah alat Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dan berbicara untuk Dia, untuk memberitahu orang lain tentang karya keselamatan Tuhan bagi semua orang. Kata Latin untuk imam berarti jembatan. Imam adalah pembangun jembatan antara Tuhan dan manusia. Kita diselamatkan untuk melayani. Pilar yang keempat, Anda dapat dimaafkan. Dengan kata lain, Anda dan saya diampuni. Tuhan menghapus dosa Anda dan saya. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita seperti yang kita lakukan, tetapi Dia menghapuskannya. Dosa kita dilupakannya, hilang, diperlakukan seolah-olah itu tidak pernah ada. Tuhan membalikkan kondisi di bawah ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi itulah 4 pilar harga diri kita di dalam Tuhan. Saya diterima, saya berharga, saya mampu, saya bisa dimaafkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, pengorbananmu di kayu salib menegaskan betapa berharganya nilai hidup kami bagimu. Ampuni kami yang kadang-kadang merasa tidak berharga. Ya Tuhan, ajari kami untuk selalu datang padamu ketika kami meragukan diri kami, ketika kami kecewa, ketika kami sedih. Karena hanya Engkaulah sumber terpercaya yang mengetahui siapa diri kami sebenarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.